Hai guys, saya ingin men-share kejadian pengalaman yang tidak mengenakan yang mengenai istri saya, keluarga saya, yaitu berupa penipuan online. Nilainya cukup fantastis ya, cukup besar, 880 juta. Jadi tujuan dari saya men-share ini adalah pertama tentunya supaya kalian di luar sana, Bapak dan Ibu, lebih waspada bahwa hal ini bisa terjadi. Kemudian juga berharap pelaku dapat ditemukan dan dihukum setimpal, ya, sehingga mereka tidak melanjutkan aksinya. Kemudian juga tentunya kami berharap jika memungkinkan ada recovery loss. Ya, itu tujuan saya men-share situasi ini. Jadi saya jelaskan dulu situasinya. Jadi sekarang hari ini adalah tanggal 14 September. Jadi kejadiannya kurang lebih bermula di 11 September. Sebelum itu saya sempat bicara dengan istri saya, anak saya satu ada yang kuliah di Surabaya. Saya mungkin one day mau ke sana. Lalu istri saya bilang bahwa saya juga mau dong. Tapi kalau istri saya dia naik pesawat. Saya bilang go ahead, nggak masalah, atur aja. So singkat cerita dia bilang oke lah saya mau cari tiket. Dia cari tiket di Instagram. Tahu-tahu ada penawaran, dia bilang ini ada tiket murah. Garuda Indonesia ke Surabaya 1,3 juta pulang pergi. Saya bilang impossible, itu penipuan. Terus dia bilang enggak, ini bener kok, ada gini, ada gambarnya ada. Kemudian saya bilang kalau emang kamu ini coba dilihat, tapi hati-hati penipuan. Lalu tanggal 11 malam dia forwardin saya, ini loh screenshot tiketnya, contohnya. Oke, silahkan dicek, tapi sekali lagi be careful, ini penipuan. Tanggal 12 September itu adalah hari Kamis. Itu kejadiannya di situ. Hari Kamis istri saya ternyata hubungin ke sana, ke Instagram itu. By the way, Instagramnya namanya @galaxytour.id. Begitu kontak sana, diarahkan ke WhatsApp. Nomornya 0857 0502 3318, namanya admin Galaxy Tour. Di WhatsApp itu ada link ke Instagram tadi memang. Oh, meyakinkan, situ follower ribuan dan lain-lain. Oke, singkat cerita dia ngobrol, chat, oke, harganya sekian, transfer kak. Transfer lah sama istri 1,3. Setelah ditransfer, dia bilang, kak, ini ada prosedur, kakak harus deposit. Ya kan, sayang, ini untuk menerbitkan kode promo. Deposit ini untuk dapatkan promo tadi. Ya, nilainya 6 juta. Kalau nggak salah, awal 6 juta. Lalu gimana? Jangan khawatir kak, deposit akan dikembalikan 3 menit setelah kakak transfer. Habis transfer, kak ini itu tadi untuk berangkat, untuk pulangnya 6 juta lagi. Terus istri saya mulai tanya, ini amanah tidak? Bisa dipercaya nggak? Jangan khawatir kak, si pelaku ini mulai mengirimkan foto kantornya, lalu ada juga foto dirinya, lalu ada foto dia pegang KTP di begini, KTP-nya, lalu juga dikirimkan nomor NPWP-nya, kartu NPWP-nya. Tenang aja kak, kita amanah, dijamin uang kakak dikembalikan 100% depositnya. Tapi ini ada masalah di sistem, tolong kak kirim. Sekarang naik jadi beberapa belas. Habis itu beberapa belas lagi untuk pulangnya kak. Jadi saya bilang, itu yang tadi gimana? Oh, yang tadi dalam proses transfer. Ini kalau kakak nggak kirimkan, yang tadi angus. Demikian berulang, 6 juta, 6 juta, belasan juta, puluhan juta, ratusan. Istri sampai, ini yang namanya, kalau saya baca, namanya social engineering. Cuman istri saya, ya dia keep on transferring. Rekening habis, dia bilang, rekening saya udah habis. Dia ada satu rekening BCA. Limit harian habis. Gimana kak, kalau nggak ini mandek? Lalu istri saya sampai ke BCA dan mentransfer manual. Beberapa ratus. Habis di rekening BCA istri saya. Wah kak, ini masih sistemnya error. Ini tadi mau dikembalikan tapi kakak harus transfer lagi sekian, lebih tinggi lagi. Ya. Dan anehnya kakak istri saya, karena kata istri saya bilang ke saya takut yang tadi nggak dibalikin, dan saya percaya orangnya. Later dia cerita seperti itu ke saya. Kemudian dia habis di rekening BCA, dia ada link lain. Lalu pinjam saudara. Kemudian apa yang terjadi?
Sore akhirnya siang dia nelfon saya, tolong dong ini untuk tiket kemarin harus bayar, masih kurang. Buat apaan? Buat deposit. Deposit apaan sebenarnya? Oh sistemnya begitu, kayaknya dia main saham. Terus kamu udah bayar berapa? Saya bilang. Dia bilang udah 800 juta lebih. Hah? Saya bilang istri saya, istriku, saya bilang begitu ya. Istriku, kamu ditipu. Terus saya bilang ke dia, oke, tapi saya bilang ke dia bahwa, dan saya tahu saya nggak mau dia lebih buruk, terpuruk ya. Saya bilang bahwa oke, kamu ditipu, percaya saya. Dia bilang, enggak, saya yakin orangnya baik. Tutur katanya baik. Dia kirim KTP dan semua identitas ke saya. Kantornya ada. Nggak mungkin, kita bisa tuntut ke polisi, kata dia. Dasarnya apa nuntut? Saya bilang. Ya ada KTP dan lain-lain. Terus dia bilang, agamanya sama kayak agama kami. Terus saya katakan ke dia, sayang, udahlah, nggak apa-apa. Ya. Dia bilang mau dibalikin, oke. Dia masih minta uang, mari kita telepon dia WhatsApp sama saya. WhatsApp call kita bertiga. Tapi saya bilang ke dia, nanti kalau uangnya nggak dikembalikan, nggak usah sedih. Saya bilang begitu. Saya dalam hati udah bilang, impossible, ini namanya penipuan. Lalu kami telepon. Orangnya mau ngangkat, kenapa? Karena dia berharap istri saya masih nambahin lagi. Kali ini dia minta 180 juta. Saya bilang, oke, jadi gimana? Kami udah nih dengan dia sama istri saya. Jadi gimana gini, Pak? Maunya gimana? Oke, Pak, ini untuk bisa merilis tiketnya masih kurang deposit 180 juta Pak untuk pulangnya. Oke. Lalu habis itu deposit itu mau bagaimana? Saya tanya. Oh, nanti dikembalikan Pak tanpa potongan sedikit pun. Terus saya tanya lagi, bagaimana saya tahu bahwa Anda akan mentransfer ke saya? Dia bilang, oke, itu di WA Bapak, saya sudah kirimkan semua dokumen perusahaan kami, profil saya, dan lain-lain. Saya nggak mungkin ngabisin waktu ngobrol dengan Bapak kalau untuk nipu, dan saya nggak mungkin menganjurkan kredibilitas perusahaan kami. Tapi saya bilang, oke lah, gini, saya tidak mau transfer. Saya minta itu di-refund sekarang, saya batalin tiketnya. Kamu boleh potong harga tiket itu. Tolong balikin, saya bilang. Uang itu berarti bagi kami. Ya. Oh gitu ya Pak. Iya deh. Saya bilang transfer sekarang. Terus dia bilang, oh nggak bisa Pak. Sistem kami mengharuskan ini baru bisa ditransfer balik nanti malam jam 11. My God, saya bilang, saya nggak punya opsi kan. Saya nggak bisa maksa dia, saya nggak bisa marah-marah. Yang ada nanti dia nge-close call-nya. Saya mau merecord juga nggak bisa, tapi nomornya ada semua. Gitu ya, saya bilang. Tolong diusahakan sekarang aja, nggak bisa. Potong berapa saya nggak masalah. Oh nggak bisa Pak, mohon maaf. Nanti malam jam 11 dijamin itu akan masuk ke rekening Ibu. Nanti ada notifikasi dari Bank Mandiri Ibu. Terus dia bacakan nomor BN Mandirinya istri saya. Memang istri saya sudah memberikan kan bahwa. Dan dia meyakinkan istri saya, kasih saya rekening Ibu, Kakak, sehingga nanti uangnya dikembalikan ke rekening itu. Terus dia bacakan, nomor rekening kakak ini kan Mandiri atas nama bla bla bla, nomornya XYZ bla bla bla. Saya cek, istri saya bilang, iya betul katanya. Saya marah sekali saat itu, ke situasi saat itu. Terus saya tahu bahwa kami ditipu, dan saya tahu saya nggak punya opsi apapun kecuali menghadapi. Lalu saya bilang istri saya habis itu, gini, saya ulangi lagi, ini penipuan sayang. Anyway, terus saya buru-buru pulang. Saya tahu sepanjang perjalanan saya cari tahu how to report to the police dan bagaimana lainnya. Ya, lalu kemudian harus begini. Saya bilang, waduh ini birokrasi di negara ini memang nggak mudah ya untuk kasus seperti ini. Misalnya pagi-pagi jam 5 istri saya bangun, terus bilang ke saya habis dia berdoa nggak ada transferan. Saya jawab aja sambil ngantuk. Itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari kita pelajari hikmahnya dan kedepannya harus hati-hati. Ya. So terima kasih guys. Bye.